Pak Kepsek, terkait dengan pelaksanaan platform Merdeka Mengajar yang mengharuskan uh, pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan PMM, saat ini di SMK Mitra Karya sendiri, apakah target yang dibebankan itu terpenuhi ataukah dirasa ada kendala, bisa dijelaskan, Pak? Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan kurikulum Merdeka, pelaksanaan kegiatan ini pertama kali pembentukan itu antara lain yaitu MKKS yang melaksanakan kegiatan itu lebih awal seperti yang sekarang yang sementara jalan ini di SMK Mitra. Jadi untuk pelaksanaan baik belajar mengajar maupun dalam perangkat penyusunan untuk kurikulum Merdeka itu disesuaikan pada jadwal daripada MKKS maupun MDMP yang berlaku. Jadi dalam pelaksanaan kurikulum ini disesuaikan dengan mekanisme MGMP setiap mata pelajaran dari setiap guru yang sudah disesuaikan dengan mereka punya spesifikasinya. Kemudian terkait dengan praktek kerja industri yang ada di SMK Mitra Karya sendiri, pada tahun pelajaran 2003-2024 ini SMK Mitra Karya melakukan magang atau praktek kerja lapangannya di mana-mana saja, bisa dijelaskan? Pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan atau PSK sistem pendidikan ganda berhubung karena SMK ini ada 3 jurusan antara lain geologi pertambangan dan perminyakan, asisten keperawatan dan analisis. Maka yang pertama jurusan geologi pertambangan dan perminyakan berhubung karena di Maluku, Provinsi Maluku ini masih langka dalam hal ini menyangkut bahan-bahan tambang, maka itu biasa prioritas dilaksanakan prakirin atau PSG itu di Papua, dalam hal ini di Timika dan di Sorong. Di Sorong tahun 2023, sedangkan yang 2022, sedangkan yang 23 ini menjelang 24 ini di Timika, Papua, pelaksanaan prakirinnya. Sedangkan untuk jurusan asisten keperawatan itu biasanya melaksanakan prakirin di Rumah Sakit Hati Kudus Langgur dengan Rumah Sakit Karen Suceti Tubung. Itu bagian keperawatan, asisten keperawatan dan analis. Kemudian terkait dengan pengajar atau narasumber dari Dudika sendiri, itu biasanya SMK Mitra Karya mengambilnya dari mana, dari narasumbernya? Kalau dari Dudi itu dari perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, pelaksanaan itu biasa ke dalam untuk pengujian kompetensinya. Nah, itu ambil dari dunia usaha dan industri, dari perusahaan-perusahaan yang bersangkutan seperti perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Timika maupun perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Sorang. Sedangkan itu untuk pertambangan. Sedangkan keperawatan dan analis ambil Dudi dari Rumah Sakit Hati Kudus Langgur dengan Rumah Sakit Karen Suceti Tubung. Kemudian harapan Bapak kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan Kepmen dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sendiri terkait dengan mitra karya. Dalam hal ini harapan Bapak kepada Dinas Pendidikan terkait dengan sarana prasarana yang ada di SMK Mitra Karya seperti apa? Selama ini realisasi untuk pengembangan pendidikan SMK Mitra Karya Langgur dalam sarana prasarana, yang pertama itu berdasarkan data Dapudikmen, kemudian data Sarpras, kemudian dengan data Krisna, data Takola yang diperuntukkan dari pemerintah, dari kementerian kepada SMK Mitra Karya, memang semuanya sudah realisasi tentang pengembangan, pelaporan dan petunjuk teknis dari SMK Mitra Karya maupun di Kementerian Provinsi Maluku. Tetapi selama ini belum ada respon untuk membantu dalam hal ini realisasi tentang pengembangan bantuan fisik maupun non fisik
belum pernah ada Pak. Jadi untuk lahannya sudah ada di belakang Setia Langgur 1 hektar. Hanya tinggal saja bagaimana kebijakan pemerintah untuk bisa membantu untuk pembangunan ini. Karena selama ini kami sudah mau bekerja, tapi karena kepala dinas cabang dalam hal ini beliau mau untuk meletakkan batu pertama. Jadi karena baru masuk Natal tahun baru, maka masalah finansialnya, pendapatannya kami masih cari-cari sambil menunggu respon dari pemerintah yang sementara ini nanti akan realisasikan dapat dikembangkan sesuai dengan mekanisme yang diharapkan. Untuk pendidikan. Boleh tahu Pak, selama Bapak menjabat di sini, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas layanan pendidikan di sini seperti apa? Yang pertama sekali terima kasih. Yang pertama di SMK Mitra kami memang belum ada gedung, tapi pinjam pakai. Mutu pendidikan yang ada di sini kami berdasarkan kurikulum Merdeka maupun K13 yang sudah dicanangkan oleh program pemerintah. Nah, di sini memang 3 jurusan, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam mutunya sesuai dengan program guru yang misalnya guru sarjana pertambangan, geologi pertambangan, kemudian guru keperawatan, sarjana keperawatan, kemudian guru analisis, sarjana analisis, demi untuk mengembangkan pendidikan yang ada di SMK Mitra. Kemudian kami berputar untuk pendidikan ini mulai dari pagi sampai jam 2 untuk pengembangan pendidikan. Ya, untuk harapan Pak Kepala Sekolah terhadap para guru dan para siswa ke depan? Ya, harapan-harapan di sini untuk pengembangan selanjutnya, untuk pengembangan pendidikan kami sesuaikan dengan K13 maupun kurikulum Merdeka. Namun harapan-harapan ini adalah bagaimana perhatian pemerintah terhadap pengembangan pendidikan ini untuk menambah dalam hal ini menyangkut sarana prasarana kami belum punya. Maka itu dengan perizinan pengajuan untuk pinjam pakai ini sementara dari pemerintah, dari provinsi maupun pemerintah Kabupaten Tenggara dalam hal ini Kacap masih sementara untuk kami pinjam pakai di sini untuk mengembangkan pendidikan di sini. Maka itu kami sangat mengharapkan kepada masyarakat agar juga bisa partisipasi anak-anak yang masih berada yang belum memiliki pendidikan, misalnya yang tamat SMP, mudah-mudahan bisa mengenal SMK ini untuk datang bersama-sama dengan kami untuk mengembangkan SMK ke depan. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah.